1 Juni ini memang menarik soalnya. Iya. Jadi kan kalau kemarin itu kan selalu yang didebatin masih soal apakah itu pemikiran Soekarno atau Yamin, Pak Yamin. Pancasila ini saya dapat dari teman saya seorang ahli bahasa. Ya memang banyak perdebatan ya dari beberapa naskah ataupun juga penelusuran yang dilakukan di tempat saya gitu ya, di lembaga saya. Ya di lembaga saya itu dikatakan bahwa ya ada juga banyak yang mengatakan bahwa itu merujuk kepada Yamin. Bung Karno kan pernah mengatakan bahwasanya beliau itu bukan menciptakan Pancasila, tapi Bung Karno itu menggali dari isi bumi Indonesia tersendiri. 1 Juni ini memang menarik soalnya. Iya. Jadi kan kalau kemarin itu kan selalu yang didebatin masih soal apakah itu pemikiran Soekarno atau Yamin, Pak Yamin. Nah, tapi kalaupun dibaca-baca ya otentiknya pasti Bung Karno. Iya. Bahkan ini dimulai. Bahkan ekstrimnya itu kan kalau almarhum Daniel Dakide ya, saya ngutip aja ya. Ya beliau bilang bahwa ya pemikiran 1 Juni itu orisinil pemikiran Bung Karno. Ya kan ya, cuma kalau memang ada salah satu bagian mungkin yang mengatakan bahwa istilahnya di situ kan Bung Karno bilang istilah Pancasila ini saya dapat dari teman saya seorang ahli bahasa. Ya memang banyak perdebatan ya dari beberapa naskah ataupun juga penelusuran yang dilakukan di tempat saya gitu ya, di lembaga saya. Ya di lembaga saya itu dikatakan bahwa ya ada juga banyak yang mengatakan bahwa itu merujuk kepada Yamin. Tapi kalau kita mau lihat teks itu kan sebenarnya nggak terlepas dari siapa yang menyampaikan teks itu sendiri. Nah kita harus tahu ya Bung Karno ini kan seorang Jawa yang istilahnya besar dengan tradisi juga, ya. Nah, karakteristik orang Jawa itu, saya bukan orang Jawa ya, tapi kalau membaca ya Mas Haji mohon izin. Kalau membaca orang Jawa ini kan kita lihat juga dari empu-empu zaman dulu itu kan nggak pernah mengutarakan dirinya atau nggak pernah, kalau anak sekarang bilang narsis. Nggak pernah narsis. Jadi ada istilah-istilah ataupun kata yang digunakan ya istilahnya untuk menyembunyikan dirinya. Pakai itu ya. Nah yang menarik kan memang di sidang BPUPK itu kan kalau nggak salah emang ada beberapa usulan gitu kan. Nah, beberapa usulan yang kemudian menariknya itu kan memang politik gagasan. Iya. Nah Soekarno tuh visioner juga di situ. Bagaimana internasionalisme masuk, sisi kemanusiaan masuk, bahkan spiritualnya itu juga masuk. Siap. Iya. Nah cuma penataan bahasa itu lagi-lagi itu tadi, jangan sampai masyarakat ya Indonesia yang tadinya mau dirajut untuk bersatu ini jangan terlalu figur sosok sentral ini tadi gitu. Betul, kan. Ya. Harapannya seperti itu. Mungkin masuk Bung Ahmad kayak gitu. Bung Haji sendiri lihat pidato 1 Juni itu ini dapat kelusif dari Bung Mega. Oh siap. Kan saya lihat fotonya. Luar biasa. Jadi apa tuh gambaran 1 Juni 45 itu? Gambaran saya Mas ya terkait dengan 1 Juni 1945 itu memang Bung Karno kan pernah mengatakan bahwasanya beliau itu bukan menciptakan Pancasila, tapi Bung Karno itu menggali dari isi bumi Indonesia tersendiri. Ya saya mencermati pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 tidak terlepas dari proses pengalaman Bung Karno, pengalaman kehidupan Bung Karno sebelum memproklamirkan kemerdekaan, masih merancang masa negara ini. Sehingga bagaimana ketika Bung Karno itu mengkonstruksi terkait dengan paham nasionalisme, ketika Bung Karno bicara soal internasionalisme, dasar negara, ketika Bung Karno bicara soal permufakatan, terus Bung Karno bicara soal social justice atau keadilan sosial, atau Bung Karno ketika bicara soal ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga nggak lepas dari bagaimana proses Bung Karno, pengalaman Bung Karno. Kalau kita bicara dari sisi kehidupan Bung Karno kan juga pengalaman Bung Karno ini kan juga manusia atau orang yang memang mempelajari beberapa agama. Betul. Akan tetapi meskipun Bung Karno dalam klaimnya beliau itu tidak ahli agama, tapi berupaya bagaimana dari apa yang dia dipelajari itu menjadi apa yang menjadi sebuah nilai, satu titik daripada nilai tadi, keberagaman, pluralisme. Jadi bahwasanya bangsa ini merdeka
tidak hanya milik satu agama golongan. saja, Iya, satu golongan saja. aja. Iya. Tapi bagaimana dengan berbagai macam keyakinan Iya. dari individu atau masyarakat yang ada di Indonesia itu menjadi satu kesatuan gitu. Misalnya ada yang meyakini Islam, ada Iya. yang juga Hindu. Bahkan Bung Karno pun juga kalau kita lihat background orang tuanya Iya. kan juga bapaknya Muslim dan juga ibunya Hindu. Betul. Meskipun dalam pengungkapan salah satu sejarawan Bernardam itu memang ada proses negosiasi untuk nikah. Jadi orang tuanya Bung Karno itu Oke, ada proses iya. negosiasi sehingga ibunya itu masuk Islam sehingga menikah secara Islam. Itu dan itu sih lah. Cuma apakah kembali apa enggak, kembali ke penganut ajarannya apa enggak, saya masih belum mengetahui secara pasti itu kan fakta-fakta sejarah yang ada. Dan juga kemunculan adanya internasionalisme atau kemanusiaan kan karena ya sebagai bentuk tawaran bahwasanya bagaimana internasionalisme atau perikemanusiaan itu menciptakan sebuah kemanusiaan yang universal, kemanusiaan yang dapat dirasakan oleh dunia, tidak ada saling mengekang, mendominasi gitu. Itu yang maksudnya dalam artian mengekang ikan tidak ada rasa kebebasan. Istilahnya semua setara. Iya, setara dan sama. Iya. Sebenarnya kalau aku menyimpulkan Pancasila itu kita belajar empati. Iya. Empati terhadap sesama. Iya. Kalau di lembaga kayak tadi kan disebut pengawas BPP sendiri itu kan, itu udah final kan, Pancasila 1 Juni itu ya orisinil Bung Karno gitu. Kalau itu sudah final, itu sudah final ya. Kalau sependek yang semaman kami. Tapi juga tadi ya dibilang kalau boleh sedikit memberikan apa ya istilahnya istilah gitulah ya. Kalau bisa saya sendiri ya maksudnya beberapa kali apa istilahnya kalau ngobrol atau sama teman-teman gak enak kalau ngomong forum ngobrol sama teman-teman gitu ya lagi apa santai-santai itu saya selalu bilang yang kayak tadi dibilang sama Bung Aji ya bahwa Bung Karno ini kalau bisa dibilang dia dapur yang paling ideal. Dapur maksudnya ya kan kalau pawon gitu kan tempat bukan masak gitu ya. Masak atau segala macam bahan ada di beliau. Beliau ya kalau kita baca buku senior kita ya Bung Peter Kasihan almarhum ya. Soekarno Muda itu kan Bung Karno besar dengan budaya wayang gitu kan. Budaya Jawa yang kental gitu kan. Terus ketika dia remaja, dia besar di kota metropolitan pada saat itu. Ini saya ngutip Bang JJ Rizal juga sempat ngomong juga. Dia besar di kota metropolitan yang namanya Surabaya. Ketika bersekolah dia ke Bandung. Ketika pembuangan dia di ND ya kan, istilahnya belajar dari sudut pandang yang berbeda di luar Hindu dan juga Islam gitu kan. Betul, di luar Jawa juga, betul. Nah, yang tadi kan Pancasila 1 Juni ini nggak ujuk-ujuk atau nggak langsung tiba-tiba Bung Karno satu malam atau pada saat dia di sidang BPUPK itu dari tanggal 30 Mei ya sampai 1 Juni tidak ujuk-ujuk ada. Tapi itu tadi yang dibilang Bung Haji ya, proses panjang pemikiran dia. Dia bukan menciptakan, tapi dia menggali jauh. Ya kan bahkan kalau kata beliau kan jauh bahkan sab-sab sebelum Islam, sab-sab sebelum Hindu Buddha gitu kan. Betul. Lebih jauh daripada itu kan. Dia menggali dan juga ya galian dia itu bukan cuma sekedar galian dari bumi Nusantara. Kita tahu lah bukan cuma Bung Karno ya, mungkin semua pendiri bangsa bacaannya itu referensinya itu dari pemikiran barat sampai ke timur itu ada. Nah, ketika pada saat sidang BPUPK berlangsung, itu kan kalau kita baca amati pidato 1 Juni kan setelah sekian hari bersidang kita kalau nggak salah, udah ya kan? ujung. Betul, ya udah mau di ujung, tapi belum juga nih dia mendapatkan satu ya kalau bisa dibilang gagasan tulen, ya bukan tulen lah, maksudnya gagasan yang benar-benar kalau nggak boleh dibilang tulen mungkin eklektik ya, yang memang benar-benar cocok untuk bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia ya yang bisa menjadi sebuah tesis dari tesis dari bangsa yang merdeka dan antitesis dari kolonialisme. Oke, makanya kayak selalu disamakan dengan Independence di Amerika sama Manifesto Komunis. Declaration of Independence sama Manifesto. Gitu. Ya, istilahnya kalau mau dibilang Pancasila berdiri di antara dua itu. Iya, itu. Ya kan Tapi itu di tengah yang kata Bung Aji tadi soal empati itu tadi. Betul, iya. Mungkin karena juga kalau di ND kan kalau nggak salah sama pastor ya ketemunya. Ya, pastor Hetting yang waktu di ND kan sama beberapa ya. Ibaratnya ini
pastor, agama di luar Betul. tradisi lokal. Betul. Tapi ternyata ada pencerahan juga soal kasih sayang, iya, cinta kasih ya, cinta kasih, iya. nasionalisme tadi kan. Iya. Soal humanisme. Iya. Relevan dengan kondisi hari ini nih misalnya nih. Di apa sih yang harus digaungkan lagi nih? Soal oke lah 1 Juni kita sepakati hari lahir Pancasila. Tapi kan nggak hanya berdiri pada saat upacara aja gitu. Siap. Nah itu biasanya kalau kayak Bung Haji sendiri dari anak muda juga kemarin juga baru lulus master. Akademisi muda. Amin. Harusnya tuh seperti apa itu konkret? Kita harus banyak belajar dalam artian kita harus refleksi ketika bagaimana situasi dan kondisi bangsa saat ini dengan sebelum-sebelumnya. Dan yang pasti kita sebagai anak muda tidak boleh anti pemerintahan. Bonus demografi kayak. Bonus demografi. Anti pemerintah, siapapun pemerintahan, tetap kita ikut mensupport. Nah, mensupport dalam artian kita juga bisa menjadi mitra kritis dan juga mitra kolaborasi. Warga negara yang baik. Selama kita masih menjunjung tinggi kepentingan secara bersama, kepentingan kolektif. Sebagaimana ketika Bung Karno itu kan juga kita diajarkan yang namanya kolektif, kolegial kan itu kan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana memberikan sebuah kebermanfaatan secara luas kan gitu. Berdampak lah. Berdampak. Bung Karno itu selalu menekankan dalam beberapa pidato-pidatonya itu bahwasanya Pancasila ini menjadi kayak semacam filosofis Kronslag gitu kan, sebagai falsafah dasar atau sebagai Weltanschauung sebagai pandangan dunia gitu kan, bahwasanya Indonesia itu tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Itu yang selalu dikembangkan oleh Bung Karno. Makanya sehingga ketika Pancasila ketika kita melihat realitas kemiskinan, apalagi sekarang muncul adanya banyak sekali PHK massal, kan juga menjadi cermin, menjadi cambuk kita bersama. Apa yang kira-kira yang harus kita perbaiki situasi dan kondisi bangsa saat ini ya. Makanya kita harus sekurang-kurangnya kan kita menyumbangkan gagasan, menyumbangkan ide. Ya kalau kita bicara soal public policy kan bagaimana penggunaan anggaran ini semaksimal mungkin untuk kepentingan publik sebesar-besarnya. Salah satunya adalah terkait dengan pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu. Bung Karno selalu menekankan bagaimana pengentasan kemiskinan dapat diangkat itu menjadi sebuah masyarakat yang benar-benar sejahtera sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan tanpa terkecuali Pancasila tidak hanya milik satu golongan, tapi milik golongan semua untuk semua. Satu untuk semua untuk satu, semua untuk semua. Kalau dalam pidato itu sih. Kalau dari Bung Amos sendiri lihat. Ya tadi kalau saya melihatnya begini, kita untuk sekarang ya mungkin bukan lagi terjebak atau berkutat dengan ini ide siapa gitu kan. Oke, kalau memang sepakat ini ide Bung Karno tapi kalaupun dikatakan ada sejarawan yang mengatakan bahwa ini merupakan simpulan dari pemufakatan dari semua pendiri bangsa gitu kan, dan kemudian menjadi satu dasar negara yang namanya Pancasila. Nah, tapi yang menarik kalau konteks hari ini kita kembali lagi lihat sejarah, Pancasila ini kan hadir sebagai dasar negara untuk menjawab pertanyaan dasar negara, tapi bukan dasar teknis. Dalam artian bukan panduan teknis, melainkan gagasan besar di mana ketika negara Indonesia berdiri, tadi dibilang sama Bung Haji, filosofis Grundslag falsafah dasar gitu ya. Di atas dasar itulah negara Indonesia merdeka berdiri, yang merupakan antitesis dari kolonialisme. Nah, saya mengutip lagi nih kata seorang akademisi Mas Erlangga, bahwa Pancasila itu bukan cuma antitesa atau antitesis dari
kolonialisme, Oke. tapi juga antitesis dari kapitalisme, ya kan, dan imperialisme. Nah, ketika kita ngomong kapitalisme dan imperialisme, ini bukan cuma bicara soal pengaruh dari asing, tapi jangan-jangan ada praktek-praktek ya tadi ya, satu mau mendominasi yang lain yang sampai hari ini masih dilakukan. Ya bagaimana istilahnya orang yang kalau pakai ya kan, ya orang yang memiliki kelebihan gitu mencoba untuk mendominasi orang yang banyak kekurangan. Nah, itu kan akses untuk memiliki kelebihan ini sehingga ditutup sama orang-orang yang udah established lebih dulu. Ya kalau tadi kita ngomongin ketimpangan, jatuhnya ketimpangan. Jadi kalau kita ngomong Pancasila hari ini, ya oke lah kita merayakan dan memperingati Pancasila. Tapi tadi bukan cuma sekedar merayakan dan mengingatkan, merayakan atau memperingati, tapi jadi perenungan, ya refleksi diri. Sudah sejauh mana bangsa Indonesia berjalan di atas dasar negara yang namanya Pancasila ini. Nah, yang selanjutnya mungkin untuk lebih konkret lagi, dasar negara Pancasila yang konsep yang ideal ini bagaimana diturunkan dan kemudian menjadi kayak semacam parameter ya, atau jadi kayak semacam tolak ukur sebuah kebijakan. Ya kalau kita bicara soal kemiskinan, kita bicara soal kesenjangan dan lain sebagainya, fasilitas kebutuhan dasar lah dan lain sebagainya, itu tidak akan terwujud kalau peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program-program yang kita lihat hari ini berjalan gitu, atau yang sedang berjalan itu sangat, kalau bisa dibilang kapitalistik atau jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ya karena mohon maaf ya, kalau kita lihat kadang-kadang peraturan perundang-undangan, kita hanya baca Pancasila itu di konsideran. Undang-undang dasar mungkin di konsideran juga, tapi isinya ya mungkin bisa jadi jauh. Nah, kenapa kayak begitu? Karena ya kalau sampai saat ini mungkin belum ada ya satu parameter atau entah itu satu indikator yang digunakan sebagai tolak ukur dalam melihat kebijakan. Ya apakah kebijakan itu kemudian menjadi kebijakan yang kalau kita bilang Pancasila dan itu Pancasila terlalu inilah ya. Tapi setidaknya mendekati untuk mewujudkan masyarakat adil makmur sejahtera itu. Nah itu yang mesti harus ada. Jadi ya Pancasila ini kan lahir sebagai dasar negara. Cuma dalam pidato 1 Juni maupun juga pembukaan Undang-Undang Dasar dan istilahnya Undang-Undang Dasar 45 batang tubuhnya pun mungkin masih sedikit umum gitu ya dibuatnya. Nah bagaimana ini bisa menginspirasi, atau kalau kata undang-undang, saya lupa undang-undang 2011 atau ada undang-undang yang terbaru ya tentang peraturan perundang-undangan, hierarkinya Pancasila itu kan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, bagaimana sumber dari segala sumber hukum negara ini menginspirasi produk hukum ataupun juga kebijakan yang ada di bawahnya sehingga ya bisa terwujud tadi. Kita nggak lihat lagi ada masyarakat yang miskin ya, pengentasan miskin. Kita nggak ada lagi lihat orang yang gara-gara mau sekolah mesti buat ini buat itu ya, orang yang gara-gara anaknya nggak bisa makan ya kan banyak sering dikutip sama di medsos gitu lah, dia bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya yang kalau misalkan kita mau agak lebih concern dan serius bicara soal pidato Pancasila 1 Juni, ini bukan cuma sekedar gagasan kosong, ini gagasan konkret yang diturunkan dan tugas kita untuk nerusin ini biar menjadi semacam tadi saya bilang parameter atau apapun itu yang menginspirasi semua kebijakan-kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ya tujuannya nggak lain nggak bukan sesuai amanat Undang-Undang Dasar, mewujudkan masyarakat adil makmur sejahtera. Nah itu sih. Jadi ya kurang lebih kayak kita harus mengimani Pancasila gitu kan. Sebagai dasar negara. Mohon izin Mas Ibrahim. Dalam artian Pancasila kan bukan sebagai dalam kalau kata jenengan kan tadi mengimani. Ini kan ibaratnya mengimani kan seolah-olah kayak agama kan. Tapi saya mengutip pidatonya Bung Karno bahwasanya Pancasila ini juga bukan sebagai agama. Bukan. Jadi dalam artian kita benar-benar bahwasanya Pancasila sebagai pandangan sebuah hidup itu tadi. Kayak semacam yang ideal way of life kan gitu kan. Dan Bung Karno juga kalau kita bicara kilas balik sebelum Bung Karno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dari pidato lahirnya Pancasila itu bahwasanya yang bicara soal social justice ya, keadilan sosial berarti kan bahwasanya Pancasila itu tidak boleh ada diskriminasi. Salah satu studi kasusnya kan ketika dulu di era pemerintahan Hindia Belanda kolonial. Nah, pendidikan ini kan seolah-olah diperuntukkan untuk eksklusif kan untuk
untuk kelompok bangsawan dan juga orang-orang maksudnya priai lah ya. Sedangkan anak-anak yang tidak maksudnya masyarakat yang bisa dikatakan rakyat jelata, pribumi, nah itu tidak mendapatkan pendidikan kesampingkan. Dan bahkan kalau kita bicara dalam konteks pendidikan juga sebenarnya ada semacam kompetitif itu. Ya mohon izin lah Mas Ipeng. Dulu ada namanya pendidikan tradisional atau pesantren kultural. Nah itu kan juga bisa mengakomodir mengakomodir masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan. Karena apa? Bahwasanya kita itu punya hak untuk pintar, kita punya hak untuk cerdas. Hak dasar itu. Hak dasar itu mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan media dasar kan. Sehingga itu yang melatar belakangi Bung Karno itu menawarkan Pancasila. Itu sebenarnya banyak banget dilihat dari berbagai macam aspek. Nah, sebenarnya juga bisa dikatakan Pancasila juga antitesis daripada kolonialisme dan imperialisme kan gitu kan, ketika masyarakat ini termarginalkan oleh sebuah sistem kan. Ya meskipun jauh sebelum adanya Pancasila kan ada namanya Marxisme. Kalau kita ngutip di bukunya Bung Karno di bawah bendera revolusi pertama itu kan kita bicara sosionasionalisme dan sosiodemokrasi kan, ketika kalau di sini sosiokorner. Makanya kalau kita mencermati pidato lahirnya Pancasila, jikalau kamu tidak memahami menerima yang Pancasila, mungkin saya bisa menawarkan namanya Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan yang maha berkebudayaan. Nah, dalam sosionasionalisme itu di breakdown menjadi nasionalisme dan internasionalisme. Nah, sedangkan dalam sosiodemokrasi itu di breakdown menjadi musyawarah atau kedaulatan rakyat. Kalau bahasanya Bung Karno kan kedaulatan rakyat dan juga keadilan sosial. Nah, dan juga Pancasila itu kalau dalam konteks internasional kan menempatkan setiap bangsa dan negara itu kan sama dan setara. Ada bahasanya Bung Karno itu international cooperation. Bukan yang total destruction. Bukan. Jadi bukan yang mendestruksi dalam suatu bangsa. Bukan itu karakter Pancasila, tapi international cooperation. Terus dan juga Pancasila dalam konteks internasional itu global social justice, bukan exploitation ailum parlum. Maksudnya itu jadi musuh bersama Pancasila, jadi menghisap manusia di atas manusia, bangsa di atas bangsa. Nah itu kan juga enggak dianjurkan kan itu sih. Oke, nanti kita sambung lagi ya Bung. Siap. Itu tadi soal Pancasila clear dan tinggal ke depan ini bonus demografi mau dibuat apa karena setelah kita masuk tahun 2045.